Selamat malam Football Mania, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Masih bersama dengan Bung Roni Pangemanan. Sahabat saya, jurnalis senior, pasti semua sudah tahu. Selamat malam Bung. Selamat malam, Boy. Agak sedikit lelah ini kelihatannya. Ya, agak capek memang. Agak capek ini. Iya. Memang hujan panas, emang harus fit kita nih. Betul. Nah, di tengah kita Bung, nah ini striker kita nih. Nah. Ferry Sandria. Siapa yang nggak kenal dia? Nah, Bung Ferry, selamat malam Bung Ferry. Selamat malam, Pak. Kesibukan apa nih? Kesibukannya selama ini kita menjalankan ibadah dulu dah, puasa. Oh iya. Selain puasa juga pasti tetap terpecah dengan sepak bola. Ya. Masih ada fun game. Masih ada. Di bulan puasa masih ada fun game? Ya, untuk menjaga kesehatan aja. Oh iya. Gerak-gerak sedikit ya. Siap. Oke. Bung Ropan, Bung Ferry, kita masih bahas soal timnas. Karena tinggal berapa hari lagi ya Bung Ropan ya? Ya. FIFA Series tinggal hitungan minggu ya? Jumat ini ya 21 hari lah. 21 hari lagi kita akan melihat penampilan pertama timnas di bawah Coach JH gitu kan. Ya. Tapi yang menarik nih Bung Ropan, ada informasi terbaru tentang bahwa federasi, dalam hal ini juga pemerintah, Kemenkam juga mengizinkan untuk JH mendapatkan lagi 2 pemain naturalisasi. Ini menarik ini. Kita sering bicara mengenai naturalisasi untuk Piala Asia, untuk AFF. Tapi sekarang sudah muncul informasi itu, Bung. Gimana Bung Ropan lihat ya? Saya pikir sah saja ya, wajar kalau memang ada wacana untuk penambahan pemain asing. Ya. Dan itu kan harus sepengetahuan dari Ketua Umum PSSI. Ya. Bukan ke Kemenkumham, tapi ke Pak Erik dulu, baru ada pembicaraan dengan Kemenkumham, rencana ke depan bagaimana. Apa yang ditargetkan, apa yang dibidik oleh PSSI dalam hal ini. Sehingga John Herman diberi tugas. Artinya ketika dia pergi ke Eropa kemarin, itu kan salah satu tugas dia lah bukan cuma untuk menemui para pemain. Ya kan? Karena dia kan ke Jerman, ke Italia, ke Belanda. Ya, jadi dia juga punya tugas lain, yaitu bagaimana melihat potensi adanya pemain-pemain yang bisa dia ambil di era dia sebagai pelatih timnas Indonesia. Ya. Tentunya kan. Nah, muncullah 2 nama ini yang sudah dibicarakan. Saya pikir mungkin Pak Ketua Umum tahu, sudah berbincang-bincang, tapi ini kan belum bisa diekspos. Ya. Belum bisa ini masih menjadi rahasia siapa pemain-pemain itu. Tapi kalau bisa melihat ya mungkin ya, di dua posisi yang berbeda. Kalau dua posisi yang berbeda. Artinya tidak akan satu akan sama, atau apalagi datang ke pemain belakang misalnya, kan sudah penuh. Di belakang itu sudah tebel. Ya. Karena yang saya dengar, saya lihat itu bahwa di tengah sama depan menjadi krusial. Maka 2 posisi ini yang dibidik. Cuma kan kita belum tahu. Saya sendiri juga belum bisa tahu siapa nama-nama itu. Kalaupun ini muncul 2 nama itu di 2 posisi itu. Kalau di belakang lagi masuk, nah ini akan lebih sulit. Karena kita sangat membutuhkan di depan, Boy. Depan itu sangat penting, bukan di belakang. Atau tengah. Karena tengah itu kenapa tengah? Karena tengah itu kan pemain-pemain Joe Pelupesi misalnya Tom Hai itu kan sudah di atas usia 30 tahun. Ya. Artinya harus ada juga pemain lain yang bisa masuk yang setara dengan kemampuan levelnya kedua pemain tersebut. Oke lah, kita masih punya Ivar, yang masih punya Nathan, masih bisa di sana kan. Tetapi kita masih punya level pemain seperti Tom dan juga dengan Joe Pelupesi. Ya. Itu yang sekarang dicari oleh John Herman. Tidak mudah untuk mendapatkan itu. Mungkin saja sudah ada, tapi masih coba dilihat. Dari segi nama mengerucut jadi 2. Cuma kan kita belum tahu siapa 2 itu. Gitu. Bung Ropan sendiri melihatnya siapa ya? Kan selama ini kita selalu berbicara si A, si B, si C dari Inggris, dari Belanda, dari manapun. Rumor sih banyak yang beredar ya kalau bicara pemain. Banyak lah. Tapi kalau bicara pemain depan, Boy ya, saya pikir. Itu satu nama saya. Kalau bicara ambil dari Eropa ya. Satu nama yang mengerucut untuk striker nomor 9 itu menurut saya hanya 1, Dean Sandbergen. Menurut saya. Dari Venlo. Wah, ini sudah lama sering kita bahas sudah juga. Lama kita dengar, sudah kita lihat CV-nya, kita lihat juga makanya aksinya. kalau nama lain muncul ya kita belum tahu. Ya, apakah itu ada seperti itu untuk bisa mendampingi Ole Romani. Tapi ini kan hanya kita melihat ke depan, mungkin 1 nama ini. Dia lagi bagus di Venlo kan. Lagi-lagi oke lah kalau di depan. Nah, kita belum tahu juga di tengah itu siapa yang akan masuk. Ada yang mengatakan bahwa ini mungkin Laurin Ulrich lah dari Jerman itu yang akan datang. Bisa saja kan muncul, kita nggak tahu. Itu bisa ke sana. Mau Tristan Goyer lah atau siapa nggak.
Ya, kita tunggu aja. Bung Peri, tadi Bung Ropan sudah kasih clue nih, pemain depan. Nih Anda kan memang pemain depan. Langganan timnas, top scorer juga. Melihatnya kebutuhan seorang striker di sini ya. Tapi memang Anda lihat kita memang masih memerlukan untuk pemain depan dari luar. Ya, saya sependapat dengan Bung Ropan tadi ya. Masalah penumpukan di lini belakang itu sudah banyak gitu ya. Yes, oke. Permasalahannya memang ada sekarang ini ada di lini tengah dan lini depan. Ya. Mungkin kalau di lini tengah permasalahannya ada di Tom Haye karena udah menyangkut usia ya Bung Ropan ya. Dan juga John Perpesi ya. Saya rasa ini yang untuk menggantikan Tom Haye ini nanti untuk ke depannya ini siapa? Saya juga belum tahu gitu ya. Untuk mendampingi Oleh Romani sendiri juga, ini saya juga bingung juga untuk mencari kelas striker yang bagus tuh kok belum dapat gitu loh untuk pendampingnya Oleh ini. Ya mudah-mudahan aja adanya John Hartman ini dia sudah pergi untuk cari pemain ke Eropa dan belusukan juga lihat liga-liga di Indonesia sendiri. Ya. Mungkin mudah-mudahan ya sedikit banyak dapatlah untuk mendampingkan kelasnya Oleh Romani. Dan mendapatkan memang striker yang punya untuk golnya ini benar-benar pembunuh di depan gawang. Oke, Anda melihatnya bahwa kehadiran Oleh memang belum cukup ya? Belum. Karena striker murni seperti yang kita miliki dulu ada juga, ya kan, ada Bambang Pamungkas, itu kita belum punya di situ. Ya saya rasa untuk mendapatkan ini memang harus benar-benar dicari gitu. Kalau kita nggak cari, kita nggak bakalan dapat gitu. Apalagi sekelasnya Oleh Romani kan yang beberapa hari ini kan baru dia mengalami yang cedera kemarin itu kan. Saya rasa itu juga trauma juga gitu lah. Yang untuk menggantikan sewaktu Oleh Romani tidak bisa, ini kan siapa penggantinya ini? Ini harus benar-benar dicari gitu loh. Kalau bicara kita untuk lokalnya sendiri, pemain lokal ya benar-benar sekelasnya itu mungkin generasi yang terakhir kita ini sekelasnya Boas lah saya rasa sih gitu. Yang sekarang belum kita temukan. Belum sampai sekarang belum temukan. Ini masalahnya sekarang ini ada di benar-benar striker nih. Jadi saya belum pernah lihat gol-gol benar-benar dari striker murni gitu belum ada di timnas gitu. Selama ditangani Kut STY, Kluivert, ini kita belum dapat. Kita belum dapat ya. Bung Ropan, kalau nambah lagi 2 naturalisasi, sekarang berapa ya jumlah pemain kita yang naturalisasi untuk tim yang kemarin Kluivert bawa? Banyak ya, artinya mungkin 15 ya, lebih dari itu. Banyak ya, karena kan ada penambahan terakhir itu, Boy, seperti Mauro Silstra masukkan, yang pemain-pemain muda ini kan, dia nomor 9 juga, walaupun lagi bermasalah dengan cedera. Kita bisa melihat juga ada Jens Schraven yang di Bali, ya, yang dibawa SEA Games oleh Coach Is, kan masih muda juga. Masuk ya, Rafael Struijk juga dari Dewa United masih muda juga. Cuma kan level mereka itu belum bisa setara dengan kemampuan dari Oleh, bahkan dengan Dean Sambergen menurut saya ya. Sehingga ini yang bikin bagi John Herman itu harus bisa ya mendapatkan striker yang dia butuhkan sesuai dengan selera dia. Tetapi ini kan ada tetapinya juga. Kalau bicara masih di Indonesia atau di Liga Super, dia akan sulit menemukan itu untuk mendampingin Oleh, Boy. Kenapa? Karena full semua pemain-pemain yang ada di lini depan yang bermain di Liga Super itu kan pemain-pemain luar, pemain asing. Dan mereka yang mendominasi ya daftar pencetak gol yang ada di Liga Super. Tidak muncul di antara 10 nama itu ada pemain lain. Ya kita berharap ada debutan seperti Excel, tapi kan sulit Excel untuk bersaing dengan Maxwell aja di Persija agak berat. Persija kita tahu kan bagus-bagus, ada Alano di sana, baik yang baik. Jadi Rafael Struijk susah juga untuk bisa bersaing di sana. Jadi itu kesulitan dia karena ini penuhnya pemain-pemain asing yang banyak di Liga Super itu yang mendominasi daftar top skor lah. Nah, ini masalah kendala bagi dia. Sehingga mau tidak mau dia harus ke Eropa. Mencari itu ke Eropa. Jalan keluar. Karena harus cari selevel dengan Oleh di sini. Makanya itu yang menjadi rahasia sekarang, orang begitu penasaran ketika muncul 2 nama ini ini pertanyaan klasik yang sering juga ditanyakan kepada banyak mantan-mantan pemain seperti Anda. Kenapa kita tidak muncul striker-striker seperti idealnya seperti yang tadi seperti Anda juga yang punya kemampuan striker murni?
Ya, Kenapa? Ya karena sekarang memang di kompetisi liganya kita sendiri didominasi yang dikatakan Bung Ropan itu benar, didominasi pemain-pemain asing. Baik dari lini depan sampai pun lini belakang itu semuanya didominasi oleh pemain asing. Jadi tidak ada pemain lokal itu kesempatan untuk bermain, menit bermainnya tidak ada. Paling cuma hanya beberapa pemain yang dikasih kesempatan itu juga nggak lama, ya kan. Sekarang kalau bicara untuk top skor di liganya kita sendiri, ya kan dipegang oleh pemain asing. Ya kan. Pemain terbaik juga kalau kita lihat pemain asing juga. Begitu juga sampai ke pelatihnya juga kan begitu. Jadi pemain-pemain asing ini memang memang gimana ya Bung Ropan ya? Kalau kita kembali seperti zamannya saya 3 pemain asing kan nggak mungkin kan. Kalau dulu kan kita 3 pemain asing, jadi ada kesempatan bermain untuk pemain lokalnya itu banyak. Kembali lagi 6 pemain asing muncul lagi kan. Ini sekarang 8 pemain asing, 3 pemain lokal. Ini kesempatan bermainnya untuk pemain lokalnya kita juga mau menilai bagaimana. Ini kan sudah diputuskan ya Bung Ropan ya. Regulasi ini sebelum liga pun akan ditambah lagi. Artinya begini, setiap klub yang ada di Liga Super ini bisa mendaftarkan 11 pemain. Yang mungkin main di lapangan itu 7. Iya. Iya kan, siapapun itu. Kan itu banyak memang. Dibandingkan dengan yang lalu, dengan sebelum jauh kan kalau memang cuma 3 kan. Itu yang muncul tuh, Bambang Pamungkas, sebelumnya Kurniawan, Peri muncul, Budi Sudarsono, Boas Salosa, itu kan banyak yang masuk ke sana. Jadi tidak seperti sekarang yang menjamur, yang semua dikuasai. Bahkan bukan cuma di depan menurut saya, Boy ya. Di tengah, belakang, sampai kiper. Itu banyak pemain-pemain asing yang mendominasi. Ini yang membuat kita agak sulit untuk bisa meloloskan pemain-pemain terbaik yang ada. Sehingga yang muncul apa? Misalnya Tom Hayang, itu pemain naturalisasi juga. Iliano Reinders misalnya. Kan naturalisasi juga. Sementara tuntutan kepada Coach JH adalah pemain lokal begitu tinggi. Iya tinggi. Iya kan? Iya. Targetnya tinggi. Ya. Tetapi ya tadi materialnya dia tidak temukan. Dia belum temukan di liga lokal. Sehingga dia masih bisa memanfaatkan yang stok yang ada aja sekarang, Bang. Oke. Bung Peri, Bung Ropan, kita break dulu. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast Nusantara TV.